yang bertujuan untuk menjadikan murid. Nah, sasarannya adalah segala bangsa, bukan hanya kepada misalkan jemaat saja, tetapi semua. Nah, mau siapapun kita sampaikan itu. Kadang ada yang berpikir seperti ini kan. Berarti kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang, apakah saya hanya memberitakan kepada orang yang percaya sama Tuhan Yesus? Nah, sebetulnya itu tidak lengkap. Menyampaikan Injil atau menyampaikan kasihnya Tuhan bukan hanya lewat kita, wah kamu harus firman Tuhan mengatakan seperti ini dan kamu harus buat begini. Bukan, tetapi dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun bukan demikian. Tetapi bagaimana pribadi kita yang menunjukkan kehidupan kita, yang menunjukkan kehidupan rohani kita, seperti itu. Supaya orang lihat, wah si abang ini kok kehidupannya baik banget ya, gitu kan. Nah, dari diri kita orang melihat bahwa kita ini anaknya Tuhan, seperti itu. Dan orang di luar sana pun yang tidak percaya Yesus maka melihat, wah, mereka kehidupannya seperti ini ya, gitu. Mereka ya damai ya, gitu kan. Tapi keluarga itu kenapa demikian? Nah, dari cara hidup kita maka orang bisa diberkati. Amin. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di poin ini kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita memiliki gaya hidup selalu menunjukkan kasihnya Tuhan, selalu memiliki kerendahan hati Tuhan, selalu tidak sombong. Nah, kalau hal demikian, misalkan kesombongan dan lain sebagainya, kita tidak dicerminkan anaknya Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan kita masih memelihara kehidupan yang namanya masih bohong, masih suka yang melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan, kita bukanlah anak-anaknya Tuhan Yesus, seperti itu. Dan pada saat ini, mari kita menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang menjadi surat terbukanya Tuhan Yesus melalui pribadi kita, melalui kehidupan kita. Kenapa? Karena kita anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh sabar banget loh, sabar banget. Walaupun dia tidak diakui dulu pas dia datang, tapi dia tetap sabar, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap sabar dan terus dan bersabar. Nah, jadi pada saat ini kita belajar bagaimana anaknya Tuhan Yesus yang selalu mengikuti teladannya Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, apa tujuannya Tuhan memberikan teladan itu? Apa tujuannya? Supaya kita mengikuti, supaya kita mengikutinya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini mari kita belajar, mari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan bahwa wah saya diberkati. Tapi bagaimana ketika kita diberkati, kita juga memberkati orang. Lewat apa? Walaupun susah untuk lewat kebenaran firman Tuhan, kan tidak mungkin kan? Kalau ada orang di misalkan di pinggir jalan atau di mana aja, wah di ayat ini seperti ini Pak, jadi kamu tidak boleh kayak gitu kan? Tidak mungkin kan? Tetapi dengan gaya hidup kita, dengan pribadi kita, maka orang bisa diberkati, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur ya. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu pernah bersyukur nggak punya Tuhan Yesus? Amin. Pernah kan? Nah, jadi kita bersyukur saat ini punya Tuhan Yesus. Punya Tuhan Yesus yang rela mati. Punya Tuhan Yesus yang rela disiksa dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena dosa kita. Itu karena apa? Karena perilaku kita. Jadi bagaimana pribadi kita yang melihat dari apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita pada saat ini, apa yang kita lakukan, tanggapan apa yang kita lakukan. Dan mari kita menyadarinya. Tuhan maafkan aku gitu. Nah, itu yang Tuhan butuhkan. Tuhan tuh tidak butuh kamu tuh harus begini, harus kerja keras dan lain sebagainya. Tuhan tuh butuh kamu mengakuinya bahwa Dia adalah Tuhan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung lompat lagi ke poin yang ketiga, ke poin yang ke-30. Iya. Nah, jadi di perikop ini ada kata yang mengatakan baptislah dan ajarlah. Baptislah dan ajarlah. Nah,
membaptis dan mengajar. Ini adalah isi dari misi gereja pada saat ini. Nah, jadi kita sebagai gereja yang baik, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan begini Bapak Ibu, kadang ada orang yang berpikir seperti ini. Ketika kita membaptis orang, kita menjadikan orang itu menjadi Kristen. Sebenarnya tidak. Membaptis orang itu awal dari orang tersebut mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, tugas gereja saat ini bukan hanya tugas mengajar orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Bukan hanya mengajar kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus dari dulu-dulunya. Tetapi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang keluar. Yang keluar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika kita keluar, nah tentunya ada hasil yang kita dapatkan. Ada hasil yang kita dapatkan yang dari Tuhan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di luar sana ya. Bahkan kita pun sebagai hamba Tuhan, ada yang takut ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi berbeda iman, takut. Nah, kalaupun demikian kita takut, tunjukkanlah pribadi kita. Tunjukkanlah bahwa kita ini adalah anaknya Tuhan Yesus. Nah, tentunya anaknya Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari cara hidup, dari gaya hidupmu, orang akan melihat. Nah, disitulah orang akan menyadari bahwa, wah ternyata seperti ini ya mereka, gitu kan? Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, mari kita semua yang hadir pada saat ini, yang lumayan banyak, yang mungkin 20.000, kita belajar untuk keluar memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberikan gaya hidup kita seperti anaknya yang Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Coba kita pandang gereja kita saat ini. Apakah kita gereja yang bertumbuh? Nah, tentunya bertumbuh. Nah, jadi itu hari saya pernah dengar dari teman-teman semua, Pak Gembala dan Ibu Amel semuanya, kalau dulu gerejanya masih di sini ya, ini masih ketutup ya. Di sini, di situ. Nah, tapi dalam perjalanan waktu ini makin besar. Nah, ini makin besar dan mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depannya gereja ini akan makin besar. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh, perkembangannya secara kualitas seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kemajuan gereja bukan hanya dilihat dari sisi gembalanya, tetapi kemajuan gereja dilihat dari bagaimana semua jemaat bekerja sama, bagaimana bekerja sama, berdoa dan berdoa. Maka kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, berdoa bersama-sama, maka suatu gereja itu akan maju. Amin. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita pada saat ini kita akan bergandengan tangan terus, maka gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Amin. Nah, kenapa? Kadang di luar sana ya, kenapa gereja itu tidak maju-maju? Kenapa? Karena di dalam diri gereja itu, di tubuh gereja itu ada yang sakit. Kenapa? Kenapa demikian terjadi? Nah, karena yang satu bilangnya seperti ini, yang satu bilangnya seperti ini, yang satu juga bilang seperti ini, makanya tidak maju-maju. Nah, ibaratkan gini. Nah, jadi misalkan di meja atau inilah. Nah, si adik bilang meja ini harus dipindahkan ke belakang. Nah, terus datang si Yuyun, meja ini harus dinaikkan mimbar ini harus dinaikkan ke atas. Datang si Lian, ini harus di dapur katanya gitu. Nah, datang si Silas, nah ini taruh di belakang situ aja gitu kan. Nah, kalau dari pribadi 4 ini, orang ini tidak bersatu, makanya ini pun nggak akan berpindah-pindah. Benar nggak? Dia nggak akan berpindah-pindah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika keempat orang ini bersama-sama, ketika punya pemikiran yang sama, maka ini pun akan
misalkan, oh ini di situ ya, biar kelihatan bagus, ya udah gitu, langsung. Nah itu yang dinamakan bersatu. Nah saya yakin dan percaya gereja ini selalu bergandengan tangan, satu pemikiran untuk memajukan gereja ini. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur ya, punya Allah, punya Yesus. Nah, ketika kita meminta pertolongannya, Tuhan selalu mendengar. Ketika kita meminta apapun, Tuhan mendengar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian lagi. Ya, ini pun tentang praktek ya. Saya kan belum pernah kesaksian ya. Iya. Dari sini mungkin udah bosan dengan kesaksian ya. Nah, jadi saya bagikan untuk kita semua. Saya ketika diutus di Kalimantan, di Kalimantan Barat. Nah, pas saya pas nyampe di Kalimantan, pas nyampenya gereja di tempat saya melayani itu adalah gereja yang lumayan besar, gereja yang besar. Nah, saya ditempatkan di gereja itu tentunya banyak tantangan. Nah, kebetulan gereja itu lagi ada masalah sedikit. Nah, tentunya dalam pemikiran saya dengan kualitas praktek, tentunya saya takut. Saya takut dan ragu. Takut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika pas malamnya mereka udah pengumuman, kamu ditempatkan di gereja ini gitu kan. Nah, karena tidak ada yang melayani di sana. Nah, jadi pas malamnya tidur lah. Nah, gimana nih gitu kan? Melayani gereja yang lumayan besar, tentunya rasa takut dan rasa khawatir itu ada. Tetapi satu hal yang saya cuma minta sama Tuhan, saya minta sama Tuhan Yesus, satu hal yaitu, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya untuk melayani di tempat itu, saya cuma minta Tuhan untuk memampukan saya gitu. Saya cuma minta itu aja gitu kan. Nah, dan dalam berjalannya waktu, saya udah nyampe di gereja itu, dan puji Tuhannya pun sampai saat ini saya bisa berdiri, itu semua karena Tuhan dan penyertaannya Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memang benar-benar kenal sama Tuhan Yesus, kalau kita memang benar-benar kenal dengan siapa Yesus kita, siapa Tuhan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kalau kita belum mengenal Kristus, maka di saat kita diberikan tugas yang besar, di saat kita diberikan tugas yang luar biasa, maka di situ, di saat kita menjalaninya, tentunya kita akan merasakan yang namanya bosan, merasakan yang namanya tidak kuat, ngeluh sama Tuhan, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, karena kita mengenal sama Tuhan, karena kita kenal sama Tuhan Yesus, maka di saat kita meminta pun Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, seperti itu. Nah, itu yang saya banggakan dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini mari kita di gereja ini, kita menjadi gereja yang bukan hanya diam di tempat, tetapi gereja yang keluar dan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan gereja yang bertumbuh. Ini ada dua lagi, biar sampai 50 ya. Ada dua lagi. Nah, dikatakan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki kualitas, yang memiliki kualitas iman. Nah, jemaat harus memiliki kualitas iman. Nah, berbicara tentang iman, Bapak Ibu, dikatakan iman adalah iman yang memiliki bukti. Nah, kadang orang seperti ini ya, saya nih contoh, saya ini percaya sama Tuhan loh gitu kan. Saya percaya sama Tuhan bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat. Saya percaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamatku gitu kan. Tetapi kalau kita cuma berbicara dan berbicara aja, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada bukti, maka itu adalah iman yang kosong. Benar? Itu adalah iman yang kosong, karena tidak ada tindakan, tidak ada bukti dari hasil imanmu itu. Nah, kalau mau dikatakan iman yang benar, iman yang sempurna, maka di dalam iman harus ada bukti, harus ada ketaatan, harus
ada kesetiaan dan pengharapan. Itulah yang iman, yang dikatakan iman yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita belajar punya iman. Iman itu tidak ragu-ragu. Iman itu tidak menyembah berhala. Iman itu tetap percaya sama Tuhan dan tidak bimbang dan tidak percaya yang lain-lainnya. Ya, jadi keingat kisahku. Sedikit lagi kesaksian. Nggak apa-apa ya. Nah, tentang iman. Nah, dulu pas berangkat dari Sumba untuk ke Jakarta, ini pun terjadi karena saya nggak tahu ya. Nah, kalau di Sumba, kalau orang itu berangkat ke Jawa, kalau di mana aja, kita tuh disuruh untuk berkunjung di kuburan. Nah, tentunya yang orang pamitan gitu kan istilahnya. Nah, saya disuruh lah. Wah, saya kan mau sekolah sama Tuhan. Kenapa saya disuruh di situ gitu kan? Nah, yang paling kuat tuh itu nenek saya. Nenek saya ya sekarang udah meninggal. Nah, nenek saya dia masih penganut agama Merapu, tentunya Bu Amel dan Bu Dorcas tahu lah itu. Nah, jadi dia suruh kamu harus pamitan lah dengan nenek kakek-kakekmu, dengan nenek-nenekmu semuanya gitu kan. Nah, disuruhlah bawa siripinang karena di Sumba tuh kayak gitu. Nah, bawa siripinang, saya bawa, saya ikut aja. Nah, mereka rame-rame lah kami kan. Nah, terus saya berbuat apa aku bilang kan? Nah, kasihlah itu siripinang dan kapur ke nenekmu. Nek, jaga saya ya di perjalanan gitu. Nah, jadi saya pun ketika melakukan itu saya tidak tahu. Nah, makin kesininya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita bisa mengerti seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, iman yang benar itu dia tidak bimbang. Iman yang benar itu dia tidak percaya berhala. Karena iman yang sempurna adalah iman yang tetap percaya sama satu Tuhan. Seperti itu. Iman yang benar adalah iman yang memiliki pengharapan, kesetiaan, ketaatan. Seperti itu. Bukti nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, itulah iman. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, yang ke-50, poin yang terakhir, iya, si Michael langsung gini, aduh, karena poin terakhir. Ya, poin yang terakhir yaitu di dalam gereja harus yang ada yang namanya kuantitas. Nah, berbicara tentang kuantitas, di mana berbicara tentang data, jumlah pertumbuhan gereja dapat dilihat dari pertambahan jumlah keanggotaan. Nah, saya yakin dan percaya gereja kita ini akan harus semakin bertumbuh, semakin banyak jemaat yang hadir di tempat ini. Maka gereja pun ini akan menjadi gereja yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah pada saat ini, mulai detik ini, kita belajar bagaimana pribadi kita yang ketika kita diberkati, maka kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan untuk kita semua, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang jemaatnya pergi keluar memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui pribadi, melalui kehidupan kita. Nah, gereja yang bertumbuh secara kualitas maka diikuti dengan pertumbuhan oleh secara kuantitas. Nah, maka pada saat ini yang menjadi tugas kita yang hadir pada saat ini, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi bagaimana pribadi kita yang mendoakan banyak orang. Nah, di mana kita ketika melakukan itu terus, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat hati kita. Nah, jadi ketika melakukan hal itu, lakukanlah dengan hati. Kadang banyak orang di luar sana ketika melakukan sesuatu, kadang dengan paksa hati, dia melakukan itu dengan secara rutinitas atau secara tugas saja, tapi bukan dari hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bertumbuh ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan hati, seperti itu. Kadang Tuhan itu bukan hanya melihat tindakan kita,
Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Apakah kamu tuh sungguh-sungguh enggak? Gitu kan? Nah, ketika kita sungguh-sungguh, maka apa yang kita lakukan Tuhan akan jawab. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadikan kita pribadi yang bukan hanya diam, tapi keluar dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita